Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah rekaman dari peer teaching saya, Siti Kundani dari SMP Negeri 5 Pati, LPTK UNES, PPG Daljab 2022. Peer teaching ini saya membawakan materi tentang kerajinan bahan tekstil, yaitu pembuatan kerajinan bahan tekstil berupa ekoprint. Di sini ada praktek peer teaching saya. Semoga bisa mendapatkan nilai yang bagus dan bisa bermanfaat bagi yang melihat, terutama bermanfaat bagi saya pribadi. Dan terima kasih atas ilmu-ilmunya kepada para dosen yang telah mengajarkan ilmu kepada saya yang sangat bermanfaat. Mohon maaf ketika dalam peer teaching ini nanti ada sesuatu hal yang kurang berkenan, baik itu gangguan teknis dari sinyal ataupun karena kekurang pahaman saya. Baik, terima kasih. Ini nanti SMP ya Ibu, pembelajaran di SMP tentang prakarya. Menggunakan project based dan collaborative learning berbasis HOT. Saya mulai, Ibu. Monggo. Yes, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, luar biasa baik. Sebelum pembelajaran, minta tolong untuk ketua kelas atau yang bertugas hari ini, salah satu, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Yang bertugas hari ini. Baik, Bu. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yus telah memimpin doa hari ini. Sebelumnya seperti biasa, sebelum pembelajaran ada salah satu yang memimpin untuk menyanyikan lagu wajib ya, lagu wajib, lagu nasional. Hari ini yang bertugas siapa? Saya, Bu. Oh ya, Dani silakan. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Ya. Untuk pembelajaran ini, ada yang tidak masuk hari ini? Ya, Ibu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Ibu. Alhamdulillah. 30 nggih, nihil nggih, 30 siswa masuk semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, gitu ya. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Dani akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Karena ini 30 siswa, jadi dibagi menjadi 6 ya, seperti kemarin. Silakan, mau dipilihkan Bu Dani ataukah memilih sendiri untuk kelompoknya? Sudah punya kelompok, Bu. Dipilih sendiri, Bu. Oh, udah kelompok. Udah punya kelompok belajar ya. Oke, kalau sudah punya, berarti silakan duduk per kelompok. Silakan, saya beri waktu berapa menit? Duduk berkelompok ya. 5 menit dari sekarang, silakan. Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah sudah. Oke, kalau sudah, sebelum mulai ke materi di sini hari ini gitu ya, Bu Dani
mengingatkan kembali, kita kemarin sudah membahas materi tentang kerajinan bahan serat gitu ya. Kerajinan bahan serat untuk masih ingat ya kemarin ya kerajinan bahan serat? Mas Ziza? Masih, Bu. Mas Ziza masih ingat? Iya, Bu. Iya. Alhamdulillah masih ingat ya karena ini materinya sudah ganti lagi tidak kerajinan bahan serat tetapi hari ini adalah kerajinan bahan tekstil. Sebentar Bu Dani izin untuk menampilkan slide ya. Iya, Bu. Sudah terlihat? Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Oh, belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Baik. Dan Ibu Iya, Bu. sudah. Oke. Kalau sudah di sini kerajinan bahan tekstil. Apa itu tekstil? Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah nanti kalian bisa menyimpulkan, yaitu bisa tahu tentang ciri-ciri kerajinan tekstil itu yang bagaimana, kemudian menganalisis itu ya bahan tekstil, kemudian alat dan bahan untuk membuat kerajinan bahan tekstil itu apa saja gitu ya. Kemudian ada juga nanti kalian setelah pembelajaran ini nanti harapannya kalian bisa membuat langkah kerja pembuatan kerajinan bahan tekstil. Nah, di sini nanti Bu Dani akan menampilkan video tentang ekoprint gitu ya, pembuatan ekoprint. Ada yang sudah tahu apa itu ekoprint? Ada yang sudah tahu? Tahu. Sudah Siapa tahu. tadi? Siapa tadi yang menjawab? Heti, Bu. Oh, Heti, Masya Allah. Apa itu ekoprint, Heti? Setahu saya, ekoprint itu ini ya, Bu, yang terbuat dari bahan alam, misalkan daun itu dipukul-pukul itu ya, Bu. Oh, gitu. Oh ya, Kalau boleh. pengertiannya secara belum tahu, Bu, cuman udah pernah lihat. Ya, boleh. Boleh, Heti. Bagus. Ada yang mau menyempurnakan atau yang mau menambahi ekoprint? Ekoprint itu apa? Ada yang sudah pernah melihat apa sih ekoprint itu? Belum ya? Belum, Bu. Belum? Oh iya. Belum, Bu. Belum Oke. tahu. Oke, baik. Untuk kerajinan bahan tekstil itu sendiri ada banyak macamnya gitu ya, tidak hanya ekoprint gitu ya. Di sini Bu Dani menampilkan di situ ada apa itu namanya? Ada sulaman, ada makrame, ada batik ya, ada tenun gitu ya. Dan ada lain sebagainya yang bisa dibuat untuk kerajinan gitu ya, ataupun bisa dibuat untuk pakaian seperti itu. Nanti kalian bisa menambah referensi apa sih kerajinan bahan tekstil itu, macam-macamnya apa saja, terutama yang ada di sekitar tempat tinggal kalian di daerah masing-masing. Apalagi kalau di Kota Pati gitu ya, ada ya kerajinan bahan tekstil yang terkenal gitu. Nah, di sini silakan disimak dulu video yang Bu Dani tampilkan. Bentar. Ini. Ini proses pembuatan ekoprint gitu ya. Nah, di sini pertama mereka menyiapkan bahannya dulu. Apa itu? Maaf. Bisa mengambil bunga, kemudian daun gitu ya.
Batang juga bisa. Sedikit saya percepat. Nah, ini bahan-bahannya ya, alat bahannya. Itu kain ya. Nah, setelah kainnya dibentangkan, kemudian tadi bahan-bahannya bunga, daun, gitu ya, yang dipilih tadi ditata sedemikian rupa sesuai dengan keinginan ya. Jadi di sini nanti ada estetikanya, kreativitas kalian juga gitu ya dalam nanti meletakkan tanamannya. Nah, setelah ditata, kemudian dilipat. Nah, diberi plastik ya, diberi alas plastik di atasnya. Kenapa? Nanti ketika digulung ya, biar tidak tembus itu warnanya. Gulung lahan biar tidak geser. Tadi tanaman yang sudah ditata biar tidak geser. Lahan. Kemudian kalau sudah ditali. Ya, ditali ya. Nah. Kemudian menyiapkan dandang ya, dandang, kemudian air. Nanti untuk mengukus ya, dandang atau air untuk mengukus. Itu tadi bahan yang sudah digulung ya, yang sudah ada apa namanya? Tadi yang sudah ditata, dikukus. Dikukus kurang lebih setengah jam ya. Setengah jam insya Allah sudah nanti warnanya udah kelihatan ya dengan suhu 100 derajat Celcius. Nah, kalau ini sampai 2 jam. Kalau sampai 2 jam itu malah lebih lama, lebih bagus gitu ya. Sebenarnya setengah jam itu sudah keluar warnanya. Nanti kalian bisa membandingkan ya. Jika praktik. Nah, setelah dikukus, kemudian diangkat ya, ikatannya dilepas. Ikatannya dilepas dulu. Nah, di sini detik-detik yang menegangkan ya, anak-anak.
Karena apa namanya, kita kan kadang penasaran ya, penasaran tuh warnanya apa ya ini gitu ya, karena kan belum tahu. Nah, itu udah kelihatan warnanya. Ini 2 jam udah sampai bagus ya. Nah, udah jadi. Nah, kalau sudah dibuka perlahan. Kemudian diamkan beberapa saat ya biar agak mengering gitu ya. Baru nanti diambil ya, diambil itu tanamannya. Daun bunganya tadi diambil kalau sudah agak mengering. Nah, dibuang, diambili. Itu motifnya sudah tertempel di kain. Masya Allah, cantik kan? Oh. Ambil perlahan. Nah, udah jadi. Kalau sudah sampai sini prosesnya gitu ya, udah dikeringkan. Difiksasi ya, difiksasi. Apa itu difiksasi gitu ya. Nah, itu tadi. Tadi ya tampilan videonya. Nah, di sini tadi prosesnya bentar. Untuk pembuatan ekoprint tadi menggunakan bahan kain gitu ya. Menggunakan bahan kain yang bisa menyerap warna gitu ya. Menggunakan bahan kain yang bisa menyerap warna gitu nggih. Kain apa saja? Yaitu kain katun, kain sutra, kemudian kain kanvas gitu nggih. Pertama kali yang harus dilakukan apa gitu ya? Tidak langsung meletakkan bunga atau daun-daunnya ke dalam pada kain tersebut, tapi kain tersebut harus diolah terlebih dahulu gitu ya. Harus dimordan. Harus dimordan gitu nggih. Ada yang tahu apa itu mordan? Dimordan ada yang tahu? Daneng tahu apa itu mordan? Belum tahu Ibu. Belum tahu Bu. Anissa tahu Anissa? Kami tidak tahu, Bu. Belum Bu. Belum ya. Oh ya. Belum. Jadi jelaskan, dimordan dulu kainnya gitu ya sebelum dibuat ekoprint. Nah, kain itu kan apa namanya? Kalau dari pabrik gitu kan, biasanya kan ada lapisan lilinnya yang membuat biar apa namanya mengkilau gitu ya, agak licin itu ya kan ada lapisan lilinnya. Nah di situ di mordan itu nanti direndam, dihilangkan lilinnya, dihilangkan lapisan lilinnya gitu ya, di mordan dulu, direndam dalam air yang sudah dicampur dengan tawas atau cuka gitu ya, direndam kurang lebih 1 jam ya, kemudian dikeringkan. Nah kalau sudah kering baru tadi proses pembuatan ekoprintnya, peletakan bahan-bahannya, tanamannya, daunnya seperti itu. Jelas sampai sini? Tanya Bu Guru. Oleh. Kenapa harus dimordan Bu Guru? Ya, tadi siapa yang tanya? Yus Bu Guru. Oh, Yus, oke. Yus, kenapa harus dimordan? Nah, kalau tidak dimordan gitu ya, kain itu ada lapisan lilinnya. Kalau tidak dimordan nanti ketika pembuatan ekoprint gitu ya, warna itu tidak bisa menempel dengan sempurna di kain. Jadi daya serap kain itu kurang maksimal gitu ya, karena kan masih ada penghalangnya lilin itu tadi ya. Tuh. Jadi apa namanya warnanya yang dihasilkan kurang bagus seperti itu.
Jelas sampai sini? Yus? Jelas Bu Guru. Ya, bagus. Ada yang mau tanya lagi? Ada, Bu. Oke, siapa yang mau tanya? Heti, Bu. Heti, Ibu, ya Heti, nggih, Heti. mau bertanya. Oke, Itu untuk tanamannya, bunganya, itu iya. apakah semua bunga bisa dipakai atau hanya beberapa atau bunga-bunga yang istilahnya ada kriteria bunga yang bisa dipakai yang khusus saja? Apa semuanya bisa dipakai apa tidak? Termasuk batang atau daun gitu tadi itu Bu yang saya lihat tadi. Baik, terima kasih Heti. Untuk tanaman atau bunga, apakah semua bunga bisa dipakai? Itu pertanyaan dari Mbak Heti. Ada yang mau membantu menjawab? Yang lainnya? Ada yang mau membantu menjawab? Mbak Daneng? Bisa bantu jawab? Bisa, Bu. Iya. Semua bunga sepertinya bisa tadi kalau lihat pas di PPT tadi. Oh iya, pinter Mbak Daneng, bagus. Ya gitu Mbak Heti ya. Jadi bisa sebenarnya semua bunga tanaman itu bisa karena semua tumbuh-tumbuhan itu mengandung apa? Warna gitu ya, bisa mengeluarkan warna. Nah, di sini nanti bagaimana anak-anak di sini nanti bisa mencari gitu ya, bisa mencari informasi gitu atau observasi gitu nggih, mencari informasi atau observasi berbagai macam tanaman yang bisa mengeluarkan warna dengan bagus gitu ya. Diusahakan cari warna-warna yang pekat gitu. Kalau warna kuning itu tumbuhan yang apa, bunga apa gitu ya. Jadi di sini karena ini waktunya pembelajaran kan terbatas ya hari ini, Bu Dani nanti memberikan apa ya? Kebebasan buat kalian hari ini boleh buka Android-nya, HP-nya gitu ya. Nanti bisa browsing-browsing atau bisa nanti mencari literasi, mau ada yang mau ke perpus dulu boleh gitu ya. Berapa menit boleh atau mau browsing terkait dengan tanaman, bunga ataupun daun-daunan yang bisa digunakan untuk membuat ekoprint. Gitu. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. jelas ya, alhamdulillah. Kalau jelas, baik sekarang tugasnya adalah silakan kalian mendiskusikan dengan teman satu kelompok kalian untuk membuat langkah kerja pembuatan ekoprint ya. Langkah kerja pembuatan ekoprint. Jadi tadi kan sudah melihat videonya ya. Sudah melihat videonya nggih? Sudah melihat videonya tentang cara membuat ekoprintnya. Nah, sekarang silakan berdiskusi pada teman-teman satu kelompok. Untuk buat langkah kerjanya itu bagaimana gitu ya? Apa saja yang perlu dipersiapkan gitu nggih? Mau menyiapkan apa gitu ya? Gitu. Nah, tadi ya kira-kira sebelumnya, kira-kira nanti bisa luntur nggak ya kalau dicuci? Ada yang tahu? Bu, itu luntur nggak sih Bu nanti gitu? Ada yang pertanyaan seperti itu nggak di benak kalian? Ya Bu, tadi Iya, saya mau tadi sempat tanya. mikir gitu, Bu. Tapi malu mau tanya. Oh gitu ya. Iya bener ya. Kalian udah pernah ini yang merasakan nyuci pakaian atau kain yang luntur? Pernah? Nah Bu, Pernah? Kelunturan? pernah itu Bu. Pernah ya, makanya ya, iya pernah. Nah di sini gitu ya, ada cara bagaimana biar ekoprint tersebut tidak luntur gitu ya. Tadi kan setelah dikukus gitu ya, dikukus, dibuka ikatannya gitu ya, dibentangkan lagi, kemudian ditunggu sebentar untuk agar sedikit kering gitu ya, nggak kering banget, kemudian diambil tanamannya. Setelah itu dikeringkan dulu kainnya. Nah, setelah kering, nah ini prosesnya biar tidak biar tidak luntur gitu ya. Itu namanya difiksasi ya, anak-anak difiksasi. Fiksasi itu adalah proses agar
kain tersebut tidak luntur ketika dicuci. Nah, caranya bagaimana fiksasi itu? Fiksasi itu nanti caranya hampir sama dengan cara mordan tadi yang di awal ya. Kainnya direndam pada air yang sudah diberi cuka atau tawas ya, direndam kurang lebih minimal setengah jam. Ketika sudah direndam, dikeringkan dulu. Setelah kering baru dicuci. Nah, insya Allah itu ya, itu nanti tidak luntur. Jadi sudah kalau membatik itu dulu udah pernah praktek membatik ya? Nah, Sudah pernah praktek membatik di SD-nya? Pernah ya? pernah Bu. Iya, biar tidak luntur diberi apa kalau membatik itu? Diberi Malam. Lupa Bu namanya cairannya apa? Malam kan sih. Lupa namanya cairannya. Iya. Lupa namanya cairannya. Ayo siapa yang bisa? Wes, nanti dilihat lagi, diingat-ingat lagi ya. Oh, nah itu kan pakai bahan kimia semua. Tapi kalau ini ekoprint gitu ya. Ekoprint ini pakai apa namanya alam ya, tumbuh-tumbuhan alam gitu. Jadi mengurangi pencemaran alam gitu. Nah, di sini silakan Bu Dani beri waktu 30 maaf. menit cukup. Oke. Ibu, Iya, maaf Nur. boleh tanya. Mau tanya? Oke. Pakai airnya air dingin atau air panas? Berendamnya. Oh ya. Terima kasih pertanyaannya, Nur. Merendamnya pakai air biasa saja. Tidak harus panas ya. Tidak harus panas airnya. Bu, jadi 2 kali ya Bu direndam air cukanya, sebelum sama sesudah ya? Iya, betul. Sebelum dan sesudah. Kalau sebelum itu di mordan tadi ya, biar apa namanya, nanti bisa menghasilkan warna yang bagus, warnanya biar bisa masuk ya, Bu. nempel warnanya. Untuk yang terakhir, nanti biar warnanya tidak luntur. Mateng ya? Biar tidak luntur. Baik. Selanjutnya, sekarang silakan berdiskusi ya. Bu Dani beri waktu berapa menit? 15 menit cukup? Ya cukup. 30 ya. 30 udah fix ya. Nanti siap untuk dipresentasikan ya. Oke, cukup. Silakan. Silakan dianalisis ya. Boleh buka HP-nya, Android-nya boleh dibuka. Mau browsing terkait dengan tanaman yang bisa digunakan untuk ekoprint apa saja. Boleh. Kalau ada yang mau apa namanya? Maaf Bu, bertanya Bu, tugasnya itu mencari tumbuhan atau langkah kerja atau langkah membuat ekoprint ya Bu? Tadi ada 2. Oh iya. Ya Yus, saya tekankan kembali. Tugasnya adalah membuat langkah kerja pembuatan ekoprint gitu nggih. Langkah kerja. Nggih. Ada yang mau tanya lagi? Buat langkah kerja. Tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit persiapan presentasi ya. Persiapan presentasi kelompok nanti urut dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 6 urut. Dan harapannya nanti saling memberikan masukan juga buat teman-temannya. Nah, Bu Dani informasikan juga nanti ada penilaian dari Bu Dani ya. Juga ada penilaian antar siswa ya. Jadi nanti kalian berhak untuk menilai teman-teman kalian gitu ya, baik penilaian presentasi ataupun penilaian teman yang satu kelompok. Jadi di sini harapannya saling gitu ya, saling aktif gitu nggih. Seperti itu. Baik, kalau sudah presentasi kelompok 1 silahkan. Kelompok 1, kelompoknya Anissa. Sudah siap? Anissa? Belum Bu, yang dulu Bu. Oh, Belum selesai ya. sedikit.
Oh, masih kurang sedikit. Baik. Kelompoknya Imas. Imas, kelompok 2 Ya, Imas Bu. sudah siap, Imas? Saya boleh berdua ke depannya, Bu, sama teman sekelompok? Boleh. Iya, satu kelompok ya, satu kelompok Iya, maju. Bu. Silakan ya. Ada yang penyaji, moderator, silakan. Ya, Bu, sama Yus saya, Bu. Iya. Pre-memori. Jadi, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini berlangsung dengan lancar gitu ya. Kalian presentasinya sudah bagus semua, pembuatan langkah kerjanya juga sudah bagus semua gitu ya. Walaupun ada beberapa yang perlu direvisi gitu ya. Tadi ada masukan dari teman-teman kalian juga dan dari Bu Dani gitu nggih. Jadi sebelum Bu Dani tutup, nanti kalian bisa mengisi form penilaian ya untuk teman-teman kalian yang Bu Dani bagikan. Ada rubrik penilaiannya juga. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita simpulkan ada berapa langkah proses pembuatan ekoprint? Ada berapa langkah proses pembuatan ekoprint? Pertama apa? Use. Tadi apa? Melakukan morden pada kain, Iya, Bu. pinter. Ini memordan kain gitu ya. Mordan kain. Ya, pastinya sebelum mordan kita harus menyiapkan alat dan bahannya dulu gitu nggih. Ya, kemudian memordan. Setelah itu meletakkan tanaman. Setelah meletakkan tanaman apa? Anissa? Gangguan sinyal ya? Iya, Bu. Oh iya. Iya, Bu, sinyalnya susah. Gimana, Bu, tadi? Nggih, sebentar. Nggih. Nggih, sebenarnya gangguan sinyal nggih. Baik. Kalau sudah tadi ya sudah dimordan, ditata, kemudian dikukus. Setelah dikukus, dilepas gitu ya. Setelah dilepas ikatannya, diambil tadi tanamannya, kemudian dikeringkan. Setelah itu biar tidak luntur tadi diapakan Daning? Biar tidak luntur? Difiksasi, Bu. Iya, pinter, difiksasi gitu ya. Alhamdulillah. Jadi semuanya udah jelas semua ya proses pembuatannya nggih, ekoprint? Jelas, Bu. Ya, jelas. Nah, berarti tinggal praktiknya ya. Pekan depan kita praktek pembuatan ekoprint. Sudah, sebelum Bu Dani tutup, ada yang mau ditanyakan? Karena waktu pembelajaran sudah habis, ada yang mau ditanyakan? Untuk prakteknya di rumah atau di sekolah, Bu? Bagaimana Daning? Mohon maaf, Untuk putus-putus. prakteknya di rumah apa di sekolah? Untuk prakteknya di rumah apa di sekolah ya, Bu? Oh iya, ya baru dengar. Untuk praktiknya gitu ya. Karena di sekolah terbatas ya. Karena di sekolah terbatas alat dan bahannya. Jadi yang dadak ngukus-ngukus, prakteknya di rumah seperti biasa. Seperti kemarin ya. Prakteknya di rumah, kemudian prosesnya di video. Setelah di video, di-upload di YouTube. Nah, untuk pekan depan di bawah hasilnya ya, hasil praktek tadi, hasil ekoprintnya dibawa ke sekolah, dipresentasikan sambil membuka video yang sudah kalian upload. Nggih? Seperti itu ya. Jelas nggih? Bu, jelas. Jelas. Baik, kalau sudah jelas Bu Dani akhiri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam pembelajaran hari ini gitu ya. Semoga pekan depan bisa berjumpa kembali dengan keadaan yang lebih baik lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dani.
Terima kasih, Bu. Sama. Bentar, kelar dulu. Terima kasih teman-teman. Maaf, sinyalnya Assalamualaikum. putus-putus. Ibu. Sampai dengerin Iya, juga Bu. nggak apa-apa. Semua. Alhamdulillah. Nggih. Iya, Bu Mohon Masisa maaf nih. nggih yang belum Nggak kedengeran dipanggil nggih. sinyalnya. Nggih Bu Masisa. Ada Bu Masisa, ada Bu Nur ya. Bu Yuyun. Iya. Ini ada saya. Nggak ada semua Bu gambarnya, wajahnya. Sinyalnya ini. Saya yang kelihatan cuma Bu pun HP wajahnya. ini Bu. Kalau di saya ini wajahnya banyak yang tertutup karena sinyal saya mungkin ya. Oke. Sama Bu, Sinyal. ini saya mati semua ini gambarnya nggak ada. Jadi cuma suara. Oke, Semua Bu. terima kasih Bu Dani sudah menyampaikan mengimplementasikan materi RPP-nya pada peer teaching. 35. Oke. Sudah, jadi tadi juga sudah sesuai dengan apa namanya kisi-kisi daripada item-item penilaian ya, bagaimana mempersiapkan peserta didik, memotivasi siswa, pengelolaan kelas, persepsi. Pertama sudah disampaikan juga tujuan pembelajaran ya, jadi siswa itu memang pertama harus diberitahu biar dia itu siap, jadi sudah melangkah apa ya nanti yang akan saya lakukan ya, apa ya nanti yang akan saya tanyakan ya. Jadi siswa itu sudah langsung merespon, otaknya itu langsung macam-macam. Oh ini nanti ini saya mau bertanya ini, saya mau begini gitu, sudah ditunjukkan lebih dahulu materinya ya. Jadi persepsi juga sudah, kemudian penerapan ini tadi PJBL ya Bu ya, PJBL sudah ini PJBL ya? Nggih, project PJBL Ibu. apa sih? Project apa? Nggih, project Ibu. Project. Nggih, jadi project ya. Tadi hasilnya diskusi ya, dari diskusi pembuatannya sudah betul. Oke. Sampai pada menutup pelajaran dan memberikan tugas. Jadi refleksi. Pemberian refleksi itu tinggal umpan balik gitu ya, apakah tadi bagaimana, bisakah tadi menerima materi, paham ya, itu namanya refleksi ya, refleksi tindak lanjut, refleksi untuk mengetahui apakah jadi sifatnya di sini hampir seperti kalau menutup pembelajaran ada evaluasi ya, tapi ini yang tidak tertulis, jadi refleksi itu sekedar menanyakan untuk melihat apakah sudah paham atau belum. Kalau belum paham itu di bagian mana, tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan, jadi itu juga sudah dilakukan oleh Bu Dani. Jadi alhamdulillah sudah sesuai dengan item. Demikian rekaman peer teaching saya, Siti Gudani dari SMP Negeri 5 Pati dalam rangka PPG Daljab 2022 jurusan Tata Busana di LPTK UNES. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat